Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Khatimah. Saya adalah peserta Lasar CPNS tahun 2021 di lingkungan pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Golongan 3, Angkatan 2, Kelompok 2, nomor absen 16. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang mind mapping etika publik. Berikut adalah mind mapping etika publik yang saya buat. Ada 4 hal yang akan saya bahas, yaitu tentang yang pertama, definisi etika publik, yang kedua, kode etik dan perilaku pejabat, yang ketiga, bentuk-bentuk kode etik dan aplikasinya, dan yang keempat, aktualisasi etika ASN. Etika publik. Etika publik merupakan refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salahnya perilaku, tindakan, dan keputusan terkhusus untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Selanjutnya saya akan membahas tentang kode etik dan perilaku pejabat. Kode etik ASN. Yang pertama, jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Yang kedua, cermat dan disiplin. Yang ketiga, melayani dengan hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Yang keempat, melaksanakan tugas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kelima, melaksanakan tugas sesuai dengan perintah atasan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang keenam, menjaga kerahasiaan kebijakan negara. Yang ketujuh, bertanggung jawab terhadap kekayaan dan barang milik negara. Yang kedelapan, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan. Yang kesembilan, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan. Yang kesepuluh, tidak menyalahgunakan informasi internegara. Yang kesebelas, memegang teguh nilai dasar ASN dan integritas ASN. Dan yang kedua-belas, melaksanakan disiplin pegawai ASN. Nilai dasar ASN. Adapun nilai-nilai dasar ASN yaitu yang pertama, memegang teguh nilai-nilai ideologi Pancasila. Yang kedua, setia dan mempertahankan Undang-Undang tahun 1945. Yang ketiga, profesionalisme dalam bekerja. Yang keempat, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. Yang kelima, menciptakan lingkungan kerja non-diskriminatif. Yang keenam, menjunjung tinggi standar etika luhur. Yang ketujuh, bertanggung jawab kepada publik. Yang kedelapan, mampu melaksanakan kebijakan dan program pemerintah. Yang kesembilan, melayani publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, hasil guna, dan santun. Yang kesepuluh, mengutamakan kepemimpinan dan berkualitas tinggi. Yang kesebelas, menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. Yang kedua-belas, mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai. Yang ke-13, mendorong kesetaraan dalam pekerjaan. Yang ke-14, meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan demokratis sebagai perangkat sistem karir. Adapun dimensi etika publik yaitu yang pertama, dimensi kualitas pelayanan publik. Yang kedua, dimensi modalitas. Dan yang ketiga, dimensi tindakan integritas publik. Perilaku pejabat publik. Yang pertama, penguasa menjadi pelayan. Yang kedua, wewenang menjadi peranan. Dan yang ketiga, jabatan publik adalah amanah. Selanjutnya, saya akan membahas tentang bentuk-bentuk kode etik dan implikasinya. Bentuk-bentuk kode etik dan implikasinya yaitu yang pertama, pentingnya etika dalam urusan publik. Yang kedua, sumber-sumber kode etik bagi ASN. Yang ketiga, implikasi kode etik dalam pelayanan. Yang keempat, konflik kepentingan. Dan yang kelima, legitimasi kebijakan. Dan yang terakhir, saya akan membahas tentang aktualisasi etika ASN. Yang pertama, pemanfaatan sumber daya publik. Yang kedua, terpidana korupsi menjabat kembali. Yang ketiga, penerimaan kembali tenaga honorer. Yang keempat, pengunduran diri pejabat. Yang kelima, pelanggaran hukum. Yang keenam, absen sidik jari. Yang ketujuh, konflik kepentingan dalam pengadaan. Yang kedelapan, penegak hukum yang jujur. Kesembilan, membocorkan informasi. Yang kesepuluh, pelantikan wali kota di penjara.
Yang ke-11 perbuatan tercela, yang ke-12 kebocoran ON, dan yang ke-13 pemberian hadiah dan cindera mata. Demikianlah penjelasan saya mengenai etika publik. Semoga kita sebagai ASN dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.